Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Laki-laki yang termulia akhlaknya adalah yang termulia akhlaknya sama istrinya dan keluarganya. Sambil Rasulullah SAW berkata, dan akulah yang termulia akhlak terhadap istri dan keluarga. Jangan bapak ibu, apalagi seorang suami bertanggung jawab, kepala rumah tangga, mohon maaf, jangan akhlaknya di luar rumah lebih mulia daripada akhlaknya di dalam rumah. Itu bukan cara Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau ingin tahu akhlak seorang, tanya istrinya. Kalau istrinya, okey, aman. Berarti benar itu. Ini baru laki-laki yang benar. Tapi kalau istrinya berkata, stres, galau, suka marah bapak, galak, ini berarti ada yang perlu dibereskan ini dulu. Rasulullah SAW yang paling lembut sama istrinya, yang paling mulia akhlaknya sama istrinya, bercanda sama istrinya, bahkan mandi bareng sama istrinya. Pak, sudah mandi bareng sama istri belum? Ya mandi bareng lah. Bu, bapak udah mandi bareng enggak belum sama ibu? Belum ya? Malu ya? Ya kan sunnah Rasul, sekali-kali, seminggu sekali, sambil main air di kamar mandi berdua. Ya itu kan akhlak Nabi Muhammad sama Siti Aisyah. Sambil kata Siti Aisyah, Rasulullah meribut air bersama saya untuk tumbahkan kepada saya, kata Rasul. Romantis Nabi Muhammad SAW. Beda sama orang datang, Masya Allah, senyum di luar rumah, tapi seram di dalam rumah. Tak pernah mau senyum. Ayo bu, siapin kamar mandi, handuknya taruh di dalam, saya mau mandi. Jangan lama-lama. Mal istrinya kagak. Ada seorang ibu curhat sama saya. Suami saya suka marah. Apa saja, sedikit-sedikit marah. Pernah saya bikinin kopi, tapi nampaknya saya belum rasain, kopinya terlalu pahit. Mungkin saya lupa taruh gula, atau gulanya yang saya taruh sedikit. Bas suami saya minum, langsung marah. Bukan kamu, kopi aja tidak bisa urus, sudah kita bertahun-tahun nikah. Masa kopi kamu tidak bisa bikin? Udahlah, saya mau nikah lagi. Gara-gara kopi mau nikah lagi. Mohon maaf bu, ini bukan hanya curhatan dari ibu-ibu ya, ada juga curhatan dari bapak-bapak. Ada seorang bapak curhat sama saya. Syekh mau bertanya? Boleh. Apa bertanya? Saya heran sama istri aku ini. Kenapa heran sama istrinya? Kalau pas ada acara pesta, acara pernikahan, Masya Allah cantiknya luar biasa. Pakaiannya rapi, make up, semua menarik. Parfumnya, harumannya, rakyat, seksi. Saya Masya Allah. Pas kalau udah ada acara di rumah, kayak hantu. Dah pernah rapi. Betul gak? Makanya bu, jangan pas di saat ada acara suka rapi. Walaupun dah ada acara, jangan setiap bapak datang siang hari malah kita sambut dengan bawang putih, bawang, makanan, sayuran. Mau salaman, mandi dulu, ganti baju dulu, biar sambut bapak dengan harumannya. Masya Allah, ibu cantik sekali. Ibu mau kemana? Tidak kemana-mana pak, ini untuk buat bapak. Masya Allah. Insya Allah tidak nikah lagi kalau gitu. Betul kan? Makanya ibu jangan membiarkan suami ibu suka cuci mata di luar.
Kenapa bapa suka cuci mata di luar? Karena mohon maaf, mata bapa ketika mempandangi ibu tidak mempuaskan. Puaskan mata bapa di rumah. Puaskan. Mohon maaf, suami sebelum menggauli istrinya, yang pertama dilihat adalah matanya. Mata lihat, wow. Baru dia pingin bertemu istrinya, mau tidur bersama istrinya. Tapi kalau istrinya bau makanan, bajunya tidak rapi, itu aja yang dipakai selama 1 minggu. Tidak pernah ganti baju. Gimana bu? Tidak apa-apa, masing-masing punya kekurangan. Suami punya kekurangan, istri juga punya. Ayo mari kita sama-sama perbaiki. Alhamdulillah saya bersyukur. Setiap saya pulang ke rumah, istri saya mengharuskan tolong kabarin kalau datang. Sebelum datang tolong kabarin. Dia tidak suka saya mendadak datang. Buat apa? Dia berkata supaya saya siapkan diri. Alhamdulillah. Ya makanya para istri berjuanglah. Berjuanglah. Kalau istri sudah merasa tidak mampu, tidak sanggup, ikhlaskanlah suaminya. Faham tak ikhlas? Ya jadi ibu harus punya pilihan. Tak boleh ibu tidak rapi di rumah, tidak harum, tidak berpakaian enak dan manis, dan tidak boleh suaminya nikah lagi. Protes. Sudah galau di rumah dan tidak boleh nikah lagi. Kalau ibu tidak mau suami nikah lagi, tolong puaskan matanya dan puaskan hatinya supaya dia bisa menjadi taat dan cinta mati kepada ibu. Pas ibu walaupun bapa lagi sibuk di luar, pas ibu telefon, pasti bapa menyambut. Ya sayang, ada apa? Beda sama kalau bapa pas pagi-pagi bangun dimarahin sama istrinya. Bapak, udah di jam segini masih tidur. Pas begitu keluar, ditelepon sama istri. Jangan lupa belanja pak, banyak kekurangan di rumah pak. Langsung dimatiin. Kok dimatiin? Mati baterainya. Akhlak yang mulia kunci kebahagiaan dalam rumah tangga. Laki-laki bermulia akhlaknya, istri pula bermulia akhlaknya. InsyaAllah, kalau kita meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangga, pasti akan Allah berikan kebahagiaan, sakinah, mawaddah, warahmah. Bahkan keturunan kita InsyaAllah salih-salihah. Siap? Saya kasih contoh amalan. Amalan yang pertama. Hari ini hari Ahad, hari Minggu. Ya, supaya dibilang hari Ahad, nanti orang yang suka bilang hari Minggu marah. Kita bilang hari Minggu, tak terima yang bilang hari Ahad. Saya bilang hari Ahad dan hari Minggu, dua-duanya. Tak boleh kita ribut, berbedaan. Orang bilang hari Ahad, ya hari Ahad. Ada yang bilang hari Minggu, ya hari Minggu. Ya sama-sama benar. Saya minta Bapak Ibu, mulai hari ini, sampai hari Ahad, yang akan datang, hari Minggu. Berarti berapa lama? 1 minggu. Tidak boleh marah. Itu aja, itu amalannya. Tidak boleh marah. Apapun terjadi, jangan marah. Kalau terpaksa marah, terpaksa, sudah tidak kuat, emosi dan tinggi, panas. Kunci ini,
Kenapa? Karena di saat posisi marah, dibuka mulut, pasti yang keluar perkataan yang menyakiti orang lain. Karena tidak bisa orang marah tapi masih berkata baik. Kenapa? Karena di saat marah didampingi syaitan. Makanya diusahakan kalau lagi marah langsung. Bapak pulang ke rumah kemalaman, istrinya marah. Bapak langsung jawab. Istri juga kalau bapak lagi marah, istri jawab bapak. Jangan bahas sesuatu di antara kita kalau lagi marah. Dan nyambung. Tak bakal nyambung. Harus adem dulu, santai dulu, tenang dulu, baru silahkan diskusi dan bahas bersama. Dan ketika membahas satu persoalan, jangan dibahas untuk menunjukkan saya yang benar dan kamu salah. Tidak. Sama-sama benar, tapi berbeda-beda pandangan. Tapi kalau kita berdiskusi dengan orang, saya ingin menunjukkan saya yang benar, bapak sesat. Dan nyambung. Dan nyambung, tak bakal nyambung. Karena sudah di hati kita menganggap orang lain sesat, makanya apapun yang dia sampaikan, tidak bakal saya terima. Beda kalau saya menghormati beda pandangan. Kira-kira bisa amalkan? Tidak boleh marah selama 1 minggu. Terutama ibu-ibu. Karena ibu-ibu lebih banyak diam di rumah. Kadang-kadang kesal sama anak-anak. Sebentar jatuhin piring, pecah piringnya. Gelas kopi atau gelas teh dipecahkan sama anak. Ibu langsung emosi dan marah. Apalagi berkata buruk. Bodohlah, kamu bodoh, kamu dah perhatikan, kamu bisa jadi ucapan itu bodoh. Allah kabulkan perkataan yang menjadi doa dan anaknya bodoh selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati. Ya Bu, ibu setiap marah, mau cupitan lagi. Sabar, jangan marah. Emosi boleh, tapi belajar menahan emosinya. Jangan sampai jadi keluar ke mulut. Ada seorang bapa datang sambil nangis-nangis. Saya marah sama istri saya, berantem di rumah. Dia marah, saya marah, dia marah, saya marah, berantem sama-sama suara tinggi. Akhirnya saya jatuhkan talak sama istri saya, tapi saya tidak sadar. Saya bilang subhanallah, bapa tidak sadar tapi masih ingat. Kalau yang namanya tidak sadar, tidak ingat sama sekali. Malah dikasih tahu sama orang lain, bapa tadi ucapin cerai. Masa? Itu namanya tidak sadar. Tapi kalau masih ingat, sadar dan jatuh satu talak. Makanya saya selalu nasihatkan jamaah, kalau emosi, diam, itu aja obatnya. Diam, tak usah bahas. Nanti, tolong sayang, nanti kita bahas. Nanti kita bahas. Izinkan istri, izin istri, saya mau ambil air dan saya salat 2 rakaat. Habis itu kita bahas. Insya Allah ketika ambil air wudu, insya Allah terbedam amarahannya. Turun marahnya. Amalan yang kedua, mulai hari ini Bapak Ibu belanja kotak amal. Kotak amal kecil atau kaling. Setiap Bapak Ibu marah, bersedekah. Kalau bahasa saya, denda marah. Denda marah harus bayar. Tapi saya lebih positif, saya berkata, bersedekahlah setiap kamu marah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, wa inna sadaqata tutfi'u ghadabar rabb kama yutfi'ul ma'un nar. Sedekah itu mampu memadamkan kemurkaan Allah. Saya mengambil kesimpulan, kalau sedekah mampu memadamkan kemurkaan Allah dan marahan Allah, apalagi marahan kita. Makanya salah satu yang mengobati sifat marah kita adalah bersedekah.
Dan ini bukan kata saya, bukan dari hadis Rasulullah SAW saja, tapi ada juga ayatnya di surah Ali Imran, ayat 133, 134. Dan saya harap Bapak Ibu, ini menjadi PR. Surah Ali Imran, surah ketiga, ayat 133 sampai ayat 142, banyak belajaran di beberapa ayat itu. Belajar infak, belajar sabar, meniru sifat muttaqin, belajar menahan amarahannya, memaafkan orang lain, dan masih mau dan berkenan berbuat baik terhadap orang lain walaupun orang itu suka menyakiti kita. Dan di situ juga dibahas masalah taubat, orang bagaimana memohon ampun terhadap berbuat kezaliman, dan juga di situ Allah bahas soal takdir, dan di antaranya hikmah kenapa Allah ingin uji kita dengan ujian dan musibah. Di situ semua ayat-ayat yang tadi saya sebutkan, ayatnya banyak bisa ambil pelajaran dan hikmah. Surah ketiga, ayat surah Ali Imran, mulai dari ayat 133 sampai ayat 142. PR untuk Bapak Ibu. Nanti pulang ke rumah, buka Al-Quran dan belajari isinya. Wallahi banyak pelajaran dan ilmu di dalamnya. Masalah takdir, masalah hikmah ujian, masalah taubat, masalah memohon ampun, sifat muttaqin, infak, dan meniru orang muttaqin, dan bagaimana menahan emosi, bagaimana berbuat baik, bagaimana bisa memaafkan orang lain. Semua ada di dalam ayat-ayat itu. Satu paket. Dan saya harap kita bisa belajari dan kita terapkan satu persatu sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Yang terakhir, jangan lewat satu hari tidak baca Quran. Jangan lewat satu hari tidak baca Quran. Mohon maaf, tidak bisa baca, buta huruf, tingkatkan simak, dengar. Dan ini merupakan salah satu sunnah mahjurah yang cukup ditinggalkan oleh banyak kalangan umat Islam. Padahal Rasulullah SAW pernah berkata sama Abdullah bin Mas'ud, "Ya ibn Mas'ud, iqra alayya al-Quran." Qala aqra'u alayka wa alayka unzil? Qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Itu kata Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Mas'ud. Bacakan Al-Quran kepadaku. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, mohon maaf, gimana saya bacakan Al-Quran kepadamu sedangkan Allah turunkan Al-Quran kepadamu? Kata Rasulullah SAW, saya lebih suka dan cinta mendengar Al-Quran daripada orang lain. Dan kata guru saya, wal qari'u wal mustami' ajruhuma sawa. Yang membaca sama yang simak pahalanya sama. Setiap satu huruf dapat 10 kebaikan. Berarti tidak ada alasan lagi. Orang yang tidak bisa baca masih bisa dengar. Manfaatkan HP kita yang ada isinya Al-Quran. Manfaatkan CD murattal di rumah kita, setelkan Al-Quran. Ibu-ibu kalau pagi-pagi bangun subuh sambil sapu rumahnya, setelkan Al-Quran sambil sapu. Tapi jangan setelkan dandut. Masa mulai harinya dengan syaitan? Mulai harinya dengan kita mendengar kalamullah, supaya karena Al-Quran akan membawa berkat dalam rumah kita, mengusir syaitan dan jin. Bahkan Allah menghadirkan malaika berada di dalam rumah kita karena kita setelkan Al-Quran. Siap? Minimal mulai harimu baca Al-Quran, tutupi harimu dengan baca Al-Quran. Itu sudah minimal. Sebelum beraktivitas pagi hari, baca Quran. Habis aktivitas mau tidur, tolong akhiri harimu dengan juga baca Al-Quran. Tak bisa baca, dengar. Kalau boleh saya usulkan, rutinkan baca atau dengar surat Tabarak Al-Mulk setiap mau tidur. Kenapa? Karena seandainya malam itu tidur dan meninggal dunia, insyaAllah dapat jaminan selamat dari siksa kubur. Mohon doa restu Bapak Ibu, doakan kami. Alhamdulillah kami sudah
hampir 2 tahun menggerakkan program 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Saya bercita-cita kalau Indonesia menjadi negara terbesar penduduk Islam sedunia, insya-Allah tidak lama lagi Indonesia menjadi negara terbesar sedunia para penghafal Al-Quran. Alhamdulillah, dalam 2 tahun ini kami mencetak dan melahirkan puluhan bahkan ratusan para penghafal Al-Quran di seluruh Indonesia. Dan setiap penghafal Al-Quran kami hadiahkan umrah. Dan tujuannya sebenarnya bukan hanya umrah saja, tapi sekalian setor hafalan di hadapan para imam besar di Tanah Suci, di Makkah dan di Madinah. Dan Alhamdulillah rata-rata yang kami kirim ke sana, pulang dari Madinah, pulang ke Indonesia ke tanah air, dan masing-masing sudah meraih ijazah dan sanad yang nama mereka bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah ketika kami gerakkan safari dakwah dan kami lipatkan seluruh masyarakat di seluruh daerah, dan Bapak Ibu sudah bisa melihat bagaimana peningkatan hafalan Al-Quran di kalangan anak-anak. Dan banyak juga di Lombok, kemarin Sambat Fuadi dari Bima yang sambat juara, ada juga Najah yang dari Mataram, dan banyak anak-anak kita yang bisa membanggakan kita. Dan mudah-mudahan ada di antara Bapak Ibu memiliki keturunan penghafal Al-Quran yang mampu membanggakan kita di hadapan Allah hari kiamat. Dan orang mendapat syafaat Al-Quran bukan hanya para penghafal, tapi orang yang ikut memfasilitasi para penghafal, yang membina para penghafal, yang mendukung para penghafal, yang memberi infak dan sedekahnya untuk para penghafal. Kita ikut juga dapat pahalanya di sisi Allah. Setiap mereka baca Al-Quran, Allah salurkan pahala. Kenapa kok kita bisa dapat pahalanya? Karena kitalah yang memimpin mereka, membina mereka, memfasilitasi mereka, atau bisa jadi menjadi orang tua asuh untuk mereka. Mungkin Bapak Ibu kemarin mendengar berita Ananda Akbar, seorang dari Garut, tukang pemulung. Saya sebenarnya kemarin ingin bawa dia kemari, cuman karena kondisinya belum fit dan kita sudah bawa ke dokter gigi dan juga bawa ke dokter umum, dan saya sudah angkat dia sebagai anak angkat. Dan alhamdulillah dia sekarang mulai belajar di pesantren kami di Cipanas, dan alhamdulillah ada beberapa titik di pesantren kami di beberapa daerah, ada rumah tahfiz dan ada wakaf tanah di mana-mana. Alhamdulillah kemarin termasuk ketika kami menggerakkan 1 juta penghafal Al-Quran, dan saya selalu berkata, program 1 juta penghafal Al-Quran bukan milik Ali Jaber, tapi saya harap menjadi milik kita bersama. Perjuangan kita bersama, amal salih kita bersama, dan kita harus ikut memperjuangkan bersama sesuai kemampuan kita masing-masing. Dan alhamdulillah kita melihat salah satu respon yang sangat luar biasa ikut mendukung dan mensukseskan program 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia adalah daerah Manado sama Ternate dan Tidore. Luar biasa dari segi infaknya, sampai ada ibu-ibu menyerahkan mas kawinnya, ada yang menwakafkan tanahnya. Di Kalimantan kemarin kami dapat 20 hektar, di Jawa Tengah kami dapatkan beberapa hektar, di Ternate kita mendapatkan wakaf beberapa hektar dan kita langsung letakkan batu pertama. Di Pekanbaru, di Riau, di Batam, dan insya Allah di Lombok dan di Lombok Timur kita akan insya Allah dari ikhlasnya jamaah mendapatkan wakaf tanah, wakaf rumah, apa saja merupakan wakaf bersama. Insya Allah kita bangun dan menjadikan Lombok insya Allah pulau para penghafal Al-Quran. Apa yang kita mampu upayakan untuk Al-Quran, kita tidak boleh tunda Bapak Ibu. Karena rizki yang sesungguhnya adalah yang kita salurkan dalam berbuat kebaikan. Sedekah, infak, dan sedekah infak yang terbaik untuk Al-Quran. Karena setiap mereka membaca Al-Quran, penghafal Al-Quran, Allah salurkan pahala bacaan mereka. Walaupun kita meninggal dunia sudah sekian tahun, Allah subhanahu wa ta'ala akan Allah salurkan pahala bacaan mereka. Setiap satu huruf 10 kebaikan. Siap? Semangat? Takbir!
mudah-mudahan saya selalu berkata, para orang tua kalau merasa dirinya gagal menjadi penghafal Al-Quran, mohon jangan gagalkan anakmu dan cucumu menjadi penghafal Al-Quran. Kalau itu pun tidak berhasil, jangan gagalkan hartamu sebagian seikhlasnya untuk Al-Quran, untuk pesantren, untuk para tahfiz, supaya insyaAllah kalau kita meninggal dunia, kita berkata, ya Allah, mohon maaf, saya belum bisa hafal Al-Quran, tapi hartaku, sedekahku jadi saksi, dan disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh malaikat, kita mendukung dan membantu para penghafal Al-Quran. Dan masih banyak seperti anak-anak pemulung ini yang insyaAllah kita rangkul, kita satukan dan kita bina supaya mereka bisa mengharumkan nama Indonesia dan bisa membawa berkah untuk negeri kita Indonesia. Karena saya yakin insyaAllah dengan berkah Al-Quran, Indonesia aman, makmur, berkah dan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. 5 tahun belakangan ini alhamdulillah peningkatan perhatian kepada Al-Quran sangat luar biasa, meningkat tinggi. Bukan hanya di kalangan masyarakat, bukan hanya di kalangan anak-anak sebagaimana kita lihat acara Hafiz Indonesia, tetapi juga di kalangan para pejabat. Sekarang kita sudah bertemu dengan gubernur hafal Quran, wali kota ada yang hafal Quran, bupati ada yang hafal Al-Quran, dan insyaAllah banyak saya ketemu aparat polisi dan aparat TNI yang sudah hafal Al-Quran 30 juz. Dan ini menunjukkan kabar gembira, Indonesia akan terus menerus bersama Al-Quran sampai Allah rubahkan nasib kita di negeri kita. InsyaAllah akan Allah hadirkan pemimpin negeri kita Indonesia, para penghafal Al-Quran. Bayangkan Bapak Ibu, satu saat kita mendengar pengumuman besar diumumkan di TV. Imam besar Idul Fitri, Idul Adha, seorang penghafal Al-Quran, imam sekaligus khatib, adalah Presiden Republik Indonesia. Masya Allah. Tidak ada yang mustahil. Wallahi, dan saya sudah bernazar, bersumpah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, saya akan berjuangkan Al-Quran di Indonesia sampai mati. Dan saya berdoa kepada Allah, ya Allah, aku mohon jangan cabut nyawa saya sampai 1 juta penghafal Al-Quran menjadi kenyataan untuk Indonesia. Makanya kemarin saya pas ditusuk, saya tingkatkan doa sama Allah, ya Allah jangan dulu ya Allah, saya dah boleh mati dulu ya Allah, karena belum selesai tugas. Tak apa-apa ditusuk berkali-kali. Makanya di hari saya ditusuk, saya langsung panitia bawa ke rumah sakit, saya dijahit. Makanya saya mohon kalau pas kami keluar jangan ribut-ribut. Soalnya tadi pas saya masuk jemaah ribut sambil ada yang tarik tangan saya lumayan agak masih ada sedikit sakit. Jadi hati-hati ya. Pas kita keluar tolong jangan bergesak-gesaan. Ketika saya di Lampung dan kejadian saya dibawa ke rumah sakit dan dijahit 10 jahitan. Di bagian dalam 6. Karena dagingnya sudah sampai ke dalam, dijahit 6 jahitan, baru ada 4 jahitan di luar. Terus habis itu saya dibawa ke hotel. Tanya sama, kami bawa ke mana ini? Ini pas sore hari belum maghrib. Kami bawa ke hotel. Khawat nanti Syekh di apa-apain nanti lagi sama orang kita tidak tahu, tidak nyaman. Jadi lebih aman Syekh di hotel. Saya bilang subhanallah, baru ditusuk sekali sudah kekhawatiran. Saya ke hotel hanya 1, saya ganti baju dan turun lagi karena masih ada acara tabligh akbar habis maghrib dan acara habis isya tabligh akbar juga. Kasihan jamaah yang nunggu lama-lama. Bagaimana? Saya lebih baik mati di masjid daripada mati di hotel. Betul kan? Ya buat apa? Jujur saja. Mana coba bayangkan kalau ada pilihan, mau mati atau di hotel? Ya di masjid. Makanya saya minta turun lagi sambil Pak Kapolda Lampung datang. Kami khawatir Syekh, lebih baik Syekh istirahat dulu. Saya bilang insyaAllah istirahat kita di surga. Kalau di dunia tempat berjuangan dan jihad untuk Al-Quran dan untuk Islam, dan kita bangkitkan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus sabar menghadapi tantangan, sabar.
Karena zaman ini banyak orang gila. Kita sabar. Sedikit gila, jangan takut. Kita sabar. Kita lihat tantangan kita luar biasa. Apalagi sekarang guru kita, Imam Besar Habib Rizik. Dihina, dicaci maki, tidak apa-apa. Sabar. InsyaAllah semuanya akan berlalu. Wal aqibatu lil muttaqin. Pertolongan Allah hanya untuk orang yang bertakwa. Tapi syaratnya sabar. Kita harus, memang agak pahit, tidak apa-apa, sabar. InsyaAllah semuanya akan berlalu. Dan kita insyaAllah dipertolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita insyaAllah menjadi umat yang kuat. Umat yang rapat hatinya, rapat safnya. Dan mudah-mudahan terlahir dari generasi-generasi para penghafal Al-Quran yang bisa memimpin Indonesia menjadi berkah dan makmur. Amin ya rabbal alamin. Makanya dalam kesempatan ini, sebelum saya tutup doa, nanti sama panitia kami gerakkan dalam kesempatan ini, ayo mari kita sama-sama memberi infak yang terbaik untuk program kita 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Saya minta kalau panitia menyediakan kotak amal, ya silahkan, bismillah, kita nawaitu. Saya mohon, saya titip satu, Bapak Ibu, saya mohon ketika Bapak Ibu bersedekah, saya percaya Bapak Ibu semuanya suka bersedekah, suka berbagi. Tapi mohon Bapak Ibu, ada satu hal yang selalu terlupa. Apa? Suka lupa doa. Ketika bersedekah, jangan lupa doa. Tawassul, bersedekah dengan doa, terkabul doa kita. Ketika isi sedekahnya untuk Al-Quran, ya Allah, aku mohon dengan berkat sedekah ini, titipkan pahala sedekah ini untuk kedua orang tuaku. Ya Allah, dengan berkat sedekah ini, aku mohon titipkan pahalanya untuk keluargaku. Ya Allah, dengan berkat sedekah ini, sembuhkan penyakitku kalau lagi sakit. Bahkan suami istri yang sudah lama nikah, tapi belum dikaruniai oleh Allah keturunan, bersedekah, disampaikan doa. Ya Allah, kami mohon dengan berkat sedekah ini, anugerahkan kepada kami keturunan salih dan salihah. Makanya bismillah, sambil kita bersalawat, ya, kita sambil bersalawat, saya harapkan semua, ayo mari kita sama-sama berlomba dalam kebaikan ini. Kita bersedekah dan kita niatkan untuk program 1 juta penghafal Al-Quran. Dan mohon jangan lupa ketika bersedekah, jangan lupa titipkan doa sekalian untuk hajat kita, untuk keluarga kita, untuk orang tua kita. Semoga insyaAllah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.